Eh, kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Silakan, mungkin ada yang berkenan membaca. Dipersilakan. Silakan. Salah satu membaca boleh. Nggak ada yang baca? Kalau tidak ada, mungkin saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada malam hari ini, kita sudah menginjak di alamat rofa yang berupa wawu. Mungkin di pembahasan sebelumnya, i'rab itu total ada 4. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar, dan i'rab jazm. Nah, i'rab rofa sendiri memiliki 3 alamat atau ada 4 ada 4 alamat atau 4 tanda. Yang pertama kemarin sudah dhamma, kemudian malam ini kita membahas mengenai wawu, kemudian setelah itu ada alif dan nun. Nah, untuk yang kemarin mungkin kita sudah selesai pembahasan mengenai dhammah yang menjadi malam ini bisa di halo, bisa di mute dulu ini. Nah, mungkin untuk yang sebelumnya kita membahas mengenai dhammah. Jadi rofa ketika suatu kalimat, entah itu isim atau fiil, ketika i'rabnya rofa itu memiliki alamat-alamat sendiri sesuai dengan bentuk kalimat atau bentuk kata tersebut. Kemarin kita sudah membahas mengenai dhammah sebagai tanda dari alamat rofa. Seperti kemarin ada 4 tempat yang menjadi tanda dhammah ketika i'rab rofa. Ada di isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu. Pembahasan kemarin kita sudah membahas keempat hal tersebut. Untuk mengulanginya mungkin secara ringkas, isim mufrad itu isim yang bukan musanna, tidak ditasniakan, tidak juga berupa jamak, dan tidak berupa asmaul khamsah. Dalam arti pendek, isim mufrad itu ya isim yang artinya itu satu, lebih mudah. Tapi ini bukan definisi yang pas sebenarnya. Seperti contoh, ada ja'a zaitun wa rajulu wa fatimatu wal muslimu. Nah, untuk isim mufrad di sini ada contohnya. Contohnya adalah ja'a zaitun wa rajulu wal muslimu. Di sini ada zaitun, ada ar-rajulu, ada fatimatu, dan al-muslimu. Nah, ini dari zaitun, kemudian ar-rajulu, al-fatimatu, dan al-muslimu, ini adalah isim mufrad. Ja'a telah datang siapa zaitun, satu zaid, wa rajul, dan satu laki-laki, wa fatimatu, dan Fatimah, satu orang, wal muslimu, dan satu orang muslim. Yaitu untuk alamat rofaknya, karena
keempat isim tersebut mulai Zaidun, kemudian Rojulun, kemudian Fatimah dan Muslim adalah rofa. Sehingga nanti alamat rofanya menggunakan domah karena isim mufrad. Kemudian yang kedua itu ada jamak taksir. Nah, di jamak taksir, jamak itu artinya 3 atau lebih. Ya, jamak taksir itu 3 atau lebih. Dalam arti ya secara angka bisa dihitung 3, 4, 5 atau 6. Seperti contoh di sini ada ja'a ar-rijalu, ja'a telah datang, siapa ar-rijalu, beberapa laki-laki. Itu namanya jamak taksir. Taksir itu artinya sudah berubah dari bentuk mufrad. Untuk mufradnya itu ar-rajul. Ar-rajul itu satu laki-laki, untuk ar-rijal itu beberapa laki-laki. Untuk alamat rofanya sendiri memakai dhammah. Ya, ada dhammah di sini, ja'a ar-rijalu. Karena menjadi fa'il. Yang harus kita tahu, fa'il itu i'rabnya rofa. Ya. Fa'il i'rabnya rofa. Semua fa'il i'rabnya rofa. Hingga seperti di atas, iku Zaidun juga rofa sebab menjadi fa'il. Ar-rajul ini rofa sebab menjadi ma'tuf atau mengikut kepada fa'il. Fatimah juga menjadi ma'tuf, al-muslimu juga ma'tuf, sehingga semuanya rofa. Alamat rofanya kesemuanya adalah menggunakan dhammah karena isim mufrad. Untuk yang jamak taksir contohnya adalah ja'a ar-rijal. Ini menggunakan dhammah juga. Untuk yang jamak muannats salim contohnya ja'al fatimatu wal muslimatu. Nah, di sini ada contohnya. Jamak muannats salim, jamak berarti 3 atau lebih. Mu'annas berarti menunjukkan perempuan, salim itu yang selamat, artinya tidak berubah dari bentuk mufradnya. Seperti al-Fatimah di sini nggak berubah dari bentuk mufradnya, yaitu Fatimah. Al-Muslimat juga nggak berubah dari bentuk mufradnya, yaitu al-Muslim. Jadi semisal al-Muslim di sini ini satu, jamaknya adalah jamak mu'annas salimnya adalah muslimat. Mimnya nggak berubah, sinnya nggak berubah, lamnya nggak berubah, mimnya juga nggak berubah. Berarti nggak ada perubahan di muslimat di sini, cuma ditambahi alif dan ta. Ya, itu namanya jamak muannats salim. Untuk jamak muannats salim alamat rofanya juga menggunakan dhammah. Ja'al fatimatu wal muslimatu. Kemudian untuk fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu, contohnya yang suruh zaitun. Contohnya yang suruh zaitun. Di yang suruhnya, ini yang suruh zaitun. Ini roknya itu menggunakan dhammah. Untuk zaitun karena menjadi fa'il juga rofa, alamat rofanya menggunakan dhammah karena zaitun ini adalah isim mufrad. Kemudian untuk yang jamak mudzakkar salim, yang ini jamak mudzakkar salim, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk alamat rofanya ini tidak menggunakan dhammah seperti yang di atas ini, tapi alamat rofanya menggunakan wawu. Ya, alamat rofanya menggunakan wawu. Begitu juga untuk asmaul khamsah, ini juga menggunakan wawu. Di sini ada wawu, muslimuna dan Abu Hurairah, akhuka, ini menggunakan wawu untuk rofanya. Jadi alamat ini untuk menandai, oh ini i'rabnya rofa, oh ini i'rabnya nasab, oh ini i'rabnya jar. Ketika rofa menggunakan wawu, nanti ketika nasab menggunakan ya al-muslimina. Begitu juga untuk Abu Hurairah, ketika jar nanti Abi Hurairah, maka ya akhika ketika jar. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul wawi anid dhammati, penggantian wawu dari dhammah karena wawu adalah alamat asal, sehingga nanti wawu ini menggantikan dhammah. Yang semula pakai dhammah awalnya, tapi ini menggunakan wawu. Wa amal qala wa amal wawu
Adapun wawu ini fatakunu alamatan merupakan tanda atau alamat lirofi bagi irob rofa fi maudhi'aini di dua tempat. Fi jam'il mudzakkari salimi, yang pertama di jamak mudzakkar salim, kemudian wafil asmaul khamsati, yang kedua di asmaul khamsah. Jadi wawu menjadi alamat rofa di dua tempat. Yang pertama di jamak mudzakkar salim, kemudian di asmaul khamsah. Ada dua. Nah, untuk asmaul khamsah sendiri, ini asma itu artinya beberapa isim, khamsah itu 5. Berarti isim yang ada 5 yaitu abuka, kemudian akhuka, kemudian hamuka, kemudian fuka, dan dzumalin. Nah, dan ini ada bahasa Indonesianya penggantian wawu dari dhammah. Wawu merupakan tanda rofa pada dua tempat. Yang pertama di jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua di asmaul khamsah, 5 isim. 5 isim apa aja, yaitu abu, aku, hamu, kemudian fu, dan dzu. Nah, nanti keterangan lebih jelasnya. Wa aqulu, dan saya berkata, beliau pengarang kitab Tuhfatus Saniyah berkata, takunul wawu alamatan, wawu merupakan alamat, wawu menjadi alamat ala raf'il kalimati, wawu menjadi tanda atas terbaca rofaknya kalimat fi maudhi'aini di dua tempat. Al-awalu jam'ul mudzakkari salimu, yang pertama di jamak mudzakkar salim, wal maudhi'u tsani, yang kedua ini di asmaul khamsah. Yang kedua di asmaul khamsah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi wawu menjadi tanda rofaknya kalimat di dua tempat, ada di jamak mudzakkar salim dan di asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim itu apa, asmaul khamsah itu apa, nanti dijelaskan. Amma jam'ul mudzakkar salimu, adapun jamak mudzakkar salim, nah, jamak mudzakkar salim, fahuwa, maka jamak mudzakkar salim ini adalah ismun, isim, ya, bukan fiil, bukan huruf. Dalla, yang menunjukkan ala aksaro, atas makna lebih, binisna, ini dari dua, lebih dari dua, isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, berarti 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah isim biziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya. Sholihin litajriti min hadhihi ziyadati, yang mana isim tersebut bisa disepikan atau bisa ditanggalkan dari tambahan ini. Jadi ketika nanti tambahannya hilang, bisa bermakna. Wa'at fi mislihi alai, dan bisa juga untuk mengatofkan sesamanya tajrid tersebut. Contohnya nahu farihal mukhallafuna. Nah, ini ada mukhallafuna. Ini adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Mukhallafuna, ya, ini i'rabnya juga rofa, alamat rofanya menggunakan wawu. Kemudian yang selanjutnya lagi ini rosikhuna. Ini ada rosikhuna. Ini juga ar-rosikhuna jamak mudzakkar salim dengan tambahan wawu dan nun di belakangnya. Lagi ini rosikhuna fil ilmi minhumal mu'minuna. Kemudian al-mu'minuna ini juga jamak mudzakkar salim. Jadi semula adalah al-mu'min, al-mu'min satu mu'min. Kemudian al-mu'minuna beberapa mu'min laki-laki. Walau karihal mujrimun, mujrimun ini juga jamak mudzakkar salim. Nanti kalau untuk mufradnya adalah al-mujrim, al-mujrim ketambahan wawu dan nun, nah itu berarti jamak mudzakkar salim. Al-mujrimuna beberapa pendosa, beberapa orang yang berdosa. Kemudian contoh selanjutnya, iyakum minkum isyruna sobiruna, ada sobiruna, ini juga termasuk jamak mudzakkar salim. Kalau ini sobiruna artinya beberapa orang laki-laki yang bersabar. Kalau satu laki-laki yang bersabar itu sobirun. Sobirun ketika dijamakkan jamak mudzakkar salim menjadi sobiruna, ketambahan wawu dan nun. Yang selanjutnya wa akharuna ta'tarufu bidunubihim. Nah, ini ada akharu, ini ketambahan wawu dan nun. Kalau akharu itu satu, kalau akharuna beberapa, ada beberapa orang, ya, kalau ini beberapa orang. Akharu satu orang yang lain.
Kalau akhoruna beberapa orang yang lain. Fakulum minal mukhallafuna, setiap dari lafat mukhallafuna di sini, warosikhuna yang ada di sini, kemudian wal mu'minuna ini, kemudian wal mujrimun ini, wasobiruna sobirun di sini, wa akhoruna, ini kullun semuanya ini adalah jam'u mudzakkarin salimun, adalah jamak mudzakkar salim. Dalun yang menunjukkan ala aksara, menunjukkan atas makna lebih dari dua, yaitu makna tiga atau lebih. Sehingga al-mukhallafun ini adalah tiga orang atau lebih. Kemudian ar-rasikhun lebih dari dua, al-mu'minun lebih dari dua, begitupun seterusnya. Dalun ala aksara min isnaini, menunjukkan atas makna lebih dari dua. Kalau lebih dari dua berarti 3, 4, 5, 6. Wa fihi ziyadatun fi akhirih. Nah, di setiap dari kesemuanya ini ziyadatun, terdapat tambahan di akhirnya. Wahyal wawu wan nunu, yaitu wawu dan nun. Al mukhallafun ada wawu nun, ar-rasikhun ada wawu nun, al mu'minun wawu dan nun, al muslimun wawu dan nun, as-sabirun wawu dan nun, akhirun wawu dan nun. Wa huwa shalihun li tajrid min hadhihi ziyadati, kemudian setiap dari kesemuanya ini juga patut atau bisa untuk disepikan dari tambahan ini. Artinya semisal tambahannya dibuang itu juga bisa, dalam arti tetap memberikan makna. Alataro annaka takulu mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharu. Ini semisal nanti dibuang tambahan wawu dan nunnya, dibuang itu juga solih itu patut, artinya bisa, dalam arti tetap bisa memberikan makna, tapi maknanya ini makna mufrad, makna tunggal, makna satu. Mukhallaf itu satu, rasikh juga satu. Mukhallaf orang yang ditinggal, kalau mukhallafuna ada wawu dan nun, itu beberapa orang yang ditinggal. Rasikh itu orang yang mendalami, satu orang yang mendalami. Kalau rasikhuna beberapa orang yang mendalami. Mukminun itu satu orang mukmin. Kalau mukminuna beberapa orang mukmin. Mujrimun itu satu orang yang berdosa. Kalau mujrimuna beberapa orang yang berdosa. Sobirun satu orang yang sabar. Kalau sobiruna ada wawu dan nun, beberapa orang laki-laki yang bersabar. Akhoru laki-laki lain satu. Kalau akhoruna beberapa laki-laki lain. Wa kullu lafdin min alfadil jumu'il waqi'ah fi hadhil ayat marfu'un. Setiap lafad dari lafad-lafad jamak yang jatuh di ayat-ayat ini, yang di bagian sebelumnya, yang di sini. Nah, ini semua lafad-lafadnya. Ini marfu'un dibaca rofa. Ya, marfu'un dibaca rofa, wa alamatu rafihil wawu niyabatan anid dhammah. Alamat rofanya adalah wawu sebagai ganti dari dhammah. Wa hadhihi nunu allati ba'dal wawi iwadun anit tanwini fi qaulika mukhallafun wa akhawatu. Fi qaulika mukhallafun wa akhawatihi, ya. Jadi alamat rofanya ini menggunakan wawu di jamak mudzakkar salim sebagai ganti dari dhammah. Kemudian untuk nunnya, nun yang ada wawu dan nun, tambahan wawu dan nun, alati ba'dal wawi yang mana setelah wawu ini adalah iwadun sebagai ganti anit tanwini dari tanwin fi qaulika di ucapan kamu yang berupa mukhalafun. Mukhalafun ketika isim mufrad ini ada tanwin, ketika jamak mudzakkar salim juga ada nunnya. Nah, nunnya itu sebagai ganti dari tanwin, di sini berubah menjadi nun. Wa huwal ismul mufrad, mukhalafun ini adalah isim mufrad. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Mungkin kami lanjutkan. Wa amal asma'ul khamsatu, adapun asma'ul khamsah, fahiya hadhil alfadul mahsuratul lati addahal muallifu. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin.
Adapun asmaul khamsah itu adalah lafat-lafat yang sudah diringkas, artinya sudah ditentukan, yang disebutkan oleh mu'alif jurumiyah sendiri, yaitu jadi asmaul khamsah itu sudah tertentu ada 5, ya, ada abuka, kemudian akhuka, kemudian hamuka, kemudian fuka, dan dzumalin. Waya turfa'u bil wawi niyabatan anid domah. Ini sama dengan jamak mudzakkar salim. Untuk asmaul khamsah yaitu abun, akun, hamun, fu, dan du, ini juga dirofakkan menggunakan wawu. Jadi alamat rofaknya ketika semisal rofak itu menggunakan wawu. Takulu, kamu berkata, hadoro abuka, hadoro telah datang, siapa abuka, ayah kamu. Jadi setelah ba itu ada wawunya. Beda ketika nasab ketika asmaul khamsah ketika nasab nanti menggunakan alif sehingga menjadi abaka. Setelah ba itu alif. Ketika jar nanti wawunya berubah menjadi ya, menjadi abika. Jadi seperti itu. Ini karena abuka di sini adalah fa'il dari hadoro adalah fi'il, abuka adalah fa'il, hadoro adalah predikat, abuka adalah subjek. Sehingga karena fa'il itu i'rabnya adalah rofa. Sehingga nanti menggunakan wawu. Hadoro abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumali. Ini juga untuk yang lainnya. Jadi ketika nasab nanti ya bukan wawu lagi. Ketika nasab menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka, kemudian zamalin. Ketika jar juga nanti ganti menjadi ya, abika, akhika, hamika, fika, dan zimalin. Wakata takulu hada abuka. Dan juga ketika kamu berkata hada abuka, ini adalah ayah kamu. Ini menjadi khobar itu juga rofa. Abuka. Wa taqulu abuka rajulun sholihun. Abuka, ayah kamu, adalah rajulun, pemuda sholihun yang soleh. Jadi abuka di sini abu rofa, alamat rofanya menggunakan wawu. Rajulun ini juga rofa karena menjadi khobar. Alamat rofanya menggunakan dhammah karena rajul ini adalah isim mufrad. Sholihun ini juga rofa karena menjadi na'at dari rajul. Sholihun isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa menggunakan dhammah. Ini sholih hanya pakai dhammah. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syekhun kabir. Ini contoh yang lain, abuna ini setelah ba memakai wawu. Syekhun ini rofa juga menjadi khobar. Alamat rofanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Nah, untuk kabirun juga rofa, alamat rofanya menggunakan dhammah karena menjadi na'at dari syekh. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya min haitsu amarohum abuhum. Nah, ini abuhum ini juga rofa, alamat rofanya menggunakan wawu karena abuhum di sini adalah fa'il. Wa innahu ladzu ilmin. Nah, ini contoh yang selanjutnya zu, untuk contoh yang zu. Innahu ladzu ilmin. Untuk ladzu ilmin sendiri, dzu ilmin ini adalah khobar dari inna. Khobarnya inna itu i'rabnya adalah rofa. Sehingga dzu ini alamat rofanya menggunakan wawu. Kemudian yang selanjutnya ini ana akhuka. Nah, akhuka di sini memakai wawu karena akhuka termasuk asmaul khamsah. Fakullu ismin minha fi hadhil amsilati marfu'un. Setiap isim dari yang di atas yang telah disebutkan fi hadhil amsilati, di contoh-contoh ini marfu'un dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan anid dhammati. Alamat rofanya adalah wawu sebagai ganti dari dhammah. Wa ma ba'daha minad dhamir au lafdhi malin au lafdhi ilmin mudhafun ilaih. Untuk isim-isim setelah asmaul khamsah yang berupa dhamir seperti abuka, ini dhamir abuka, au lafdhi malin atau lafat malin seperti di contoh dzumalin. Nah, ini au lafdhi ilmin atau lafat ilmin, contohnya di mana tadi? Ini lafdhi ilmin. Ini adalah mudhaf ilaih i'rabnya adalah jar. Alamat jarnya menggunakan kasroh. Ini kasroh. Untuk kesimpulannya pada malam hari ini mungkin rofa. Untuk i'rab rofa itu memiliki 4 tanda.
Yang kemarin sudah doma, kemudian malam hari ini ada wawu. Wawu nanti bertempat pada dua tempat, ada yang di jamak mudzakkar salim, ada yang di asmaul khamsah. Untuk yang di jamak mudzakkar salim, contohnya adalah ja'al muslimuna. Untuk yang di asmaul khamsah, contohnya adalah ja'a Abu Hurairah wa akhuka. Jadi di sini ada dua contoh. Contohnya adalah ja'a abuka, ja'al muslimuna. Di sini al muslimuna adalah jamak mudzakkar salim. Ja'a telah datang, siapa al muslimuna, beberapa orang muslim. Nah, di sini ditambahi wawu dan nun. Ketika nggak ada wawu dan nun, al muslim itu satu orang muslim. Ketika ada wawu dan nun, ini tiga atau lebih. Ya, jadi beberapa muslim. Kemudian untuk al-muslimuna sendiri ini i'rabnya adalah rofa karena menjadi fa'il. Untuk alamat rofanya menggunakan wawu. Ketika nanti ke nasab nanti enggak lagi menggunakan wawu tapi menggunakan ya. Ya. Ja'al muslimuna, semisal nanti nasab, semisal yansuru zaitun al-muslimina. Al-muslimina. Nah, nanti yansuru sedang menolong siapa Zaitun Zaid al-muslimina kepada beberapa orang muslim. Jadi ini nanti memakai ya ketika nasab. Untuk yang asmaul khamsah contohnya di sini ada Abu Hurairah dan akhuka. Nah, ini juga sama-sama rofa. Untuk Abu Hurairah, Abu ini rofa karena menjadi fa'il, kemudian akhuka juga rofa karena menjadi ma'tuf. Ada dannya, ada wawu atofnya. Telah datang siapa Abu Hurairah wa akhuka dan saudara laki-laki kamu. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan. Silakan. Monggo silakan. Oh, ya silakan, ada yang ditanyakan Bu atau Mbak? Oh, alhamdulillah. Ya mungkin kalau gimana? Ya mungkin kalau sudah mungkin diselesaikan dulu. Maksudnya kami selesaikan, mungkin dilanjut ke lain hari, lain malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.